Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Mawada. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 2007-02-5023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tinjauan atas bank dan juga laporan keuangan bank syariah guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah manajemen risiko. Untuk selanjutnya bisa diikuti dengan berikut ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian bank. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat yang berupa tabungan, deposito, dan juga giro. Lalu, bank juga menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank tersebut, sehingga setiap negara dan individu tidak akan lepas dari dunia perbankan karena bank sendiri berperan sebagai pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis, dan juga efisien. Fungsi bank yang utama ada 3, yaitu yang pertama, bank berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Lalu yang kedua, fungsi bank yaitu memobilisasi dana untuk membangun ekonomi suatu negara dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan negara. Yang terakhir, bank berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat sendiri merasa nyaman dan aman dalam penyimpanan dana tersebut. Selanjutnya itu ada bisnis perbankan. Bisnis perbankan merupakan bisnis yang paling ramai dibicarakan pada saat ini baik dalam forum nasional maupun internasional. Peran bank sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank juga merupakan sendi kemajuan masyarakat dan sekiranya jika tidak ada bank, maka tidak akan ada kemajuan seperti saat ini. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran atau patokan kemajuan suatu negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar pula peran perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, di sini keberadaan dunia perbankan sangat dibutuhkan pemerintah dan masyarakat tersendiri. Selanjutnya itu ada urgensi pengawasan bank. Bank syariah memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan dapat memberikan kemudahan untuk mengalirkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau bisa disebut dengan savers dengan kedudukan sebagai penabung ke pihak yang memerlukan dana atau bisa disebut dengan borrowers untuk berbagai kepentingan lainnya. Selain itu, bank juga sebagai agen of development yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan kemudahan-kemudahan pembayaran dan penarikan dalam proses transaksi yang dilakukan para pelaku ekonomi tersebut. Dalam perihal perbankan syariah, menurut pasal 5 OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang mengintegrasi semua pengaturan dan pengawasan bidang jasa keuangan termasuk dalam lembaga yang mengatur dan pengawasannya ditunduk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam praktik pengawasan ini dilakukan secara tidak monolit, di mana tidak hanya OJK yang mengatur atau mengawasi bidang perbankan syariah ini, ada juga Dewan Pengawas Syariah atau biasa disebut dengan DPS juga ikut dalam mengawasi kegiatan perbankan syariah. Hubungannya dalam kemitraan DPS dan OJK itu yaitu sebagai lembaga pengawas perbankan syariah sangatlah penting untuk masa depan dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia untuk kedepannya yang jauh lebih baik. Setiap bank umum syariah atau bank konvensional yang telah memiliki unit usaha syariah harus memiliki setidaknya 2-5 orang sebagai Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sedangkan untuk bank pengkreditan rakyat syariah setidaknya itu memiliki 1-3 orang anggota DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Jika anggota DPS di setiap lembaga keuangan syariah itu memiliki lebih dari 1 anggota, maka salah satu dari anggota tersebut harus menjadi ketua DPS di lembaga keuangan syariah tersebut untuk memimpin di dalam lembaga keuangan syariah tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan bank syariah. Ikatan Akuntansi Indonesia mengatakan bahwa laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan laba, laporan perubahan, laporan posisi keuangan, misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan itu sendiri. Sehingga laporan keuangan dapat dikatakan sebagai alat yang mencantumkan angka-angka rupiah dan presentasenya atau
kuantitatifnya yang digunakan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan atau perbankan. Jadi laporan ini juga digunakan untuk menilai kinerja dari perusahaan atau perbankan tersebut. Baik tidaknya kondisi perusahaan atau perbankan dapat dilihat melalui angka-angka tersebut. Karena ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas, dan juga informasi lainnya yang sangat bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Lalu menurut Muhammad, tujuan laporan keuangan pada sektor perbankan syariah ini adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan, aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Sehingga dapat kita simpulkan laporan keuangan ini sangat penting bagi perbankan syariah itu sendiri, guna untuk menetapkan atau merubah suatu kebijakan manajemen. Laporan keuangan perbankan syariah ini menurut PSAK nomor 101 merupakan laporan keuangan yang menyajikan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syariah ini yang dimaksud di PSAK adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sudah dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk mengevaluasi posisi keuangan yang hasil operasi perusahaan pada masa lalu dan juga masa kini atau masa yang akan datang, dengan tujuan utamanya itu untuk membuat prediksi dan juga estimasi mengenai posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan pada masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.